Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ketemu lagi di TSM ya, kelas 11 ya. Kelas 11 materinya kita lanjutkan ke sistem pengapian sepeda motor ya. Nah, ini kemarin sudah di baterainya. Kemarin sudah di baterai dari mulai fungsi baterai ya, terus komponen baterai, cara kerja baterai. Nah, itu terus selanjutnya perawatan baterai dan pemeliharaan baterai ya, kemarin sudah dibahas. Nah, sekarang kita lanjut ke sistem pengapian pada sepeda motor. Nah, pengapian ya. Nah, pengapian sepeda motor di sini termasuk pada kelistrikan di sini. Ya, fungsi pengapian untuk apa? Nah, pengapian ini berfungsi untuk membakar campuran bahan bakar dan udara, ya, sehingga terjadi langkah usaha pada waktu yang tepat, gitu kan. Nah, itu fungsi sistem pengapian dengan arus yang kuat atau dengan pengapian yang kuat, gitu ya. Jadi kalau pengapiannya lemah ya nggak bisa. Kalau pengapiannya kurang tepat ya gak bisa, nanti rusak motornya atau kurang tenaganya ya. Nah, itu bisa di fungsi daripada pengapian. Nah, kita lanjutkan. Nah, fungsi kelistrikan di sini. Nah, karena pengapian masuk pada kelistrikan ya. Jadi sistem pengapian, sistem pengisian, sistem penerangan, sistem sinyal dan sistem starting. Nah, ini masuk ke dalam sistem kelistrikan. Ya, termasuk pada pengapian. Nah, selanjutnya 3 faktor pembangkit listrik. Nah, pertama di sini ada magnet ya, ada magnet. Nah, ini magnet. Nah, ini magnet ya, magnet. Ada utara, ada selatan, north, ada selatan ya. Nah, mempunyai kutub utara dan selatan dan membentuk medan magnet. Jadi harus ada magnet dulu. Selanjutnya ada coil. Coil merupakan gulungan kawat konduktor yang mengelilingi inti besi. Nah, ini coil ya, pada lilitannya. Selanjutnya ada motivation, gerakan berputar magnet untuk mengubah garis medan magnet sehingga menimbulkan listrik. Jadi dalam spool ya, dalam alternator kalau istilahnya kita mengenalnya biasanya spool. Nah, itu ada magnetnya, ada lilitannya, dan harus bisa berputar. Dengan berputarnya si magnet tersebut, kan magnet yang berputar, lilitan diam, maka nanti akan menghasilkan listrik. Kenapa? Karena memotong gaya listrik, gitu ya. Atau sama dengan GGL ya. Nah, selanjutnya jenis arus listrik. Nah, jenis arus listrik di sini pertama kita akan mengenal arus alternating current atau disebut dengan AC ya. Jadi arus yang alternating current AC ya, yaitu arus yang bolak-balik gitu ya. Jadi AC ini digunakan di rumah ya. Nah, itu arus listrik ya, arus listrik AC gitu ya, PLN gitu ya, itu AC. Nah, keuntungan dari AC di sini adalah voltase bisa bervariasi dengan voltase transformer. Kerugiannya adalah bahwa arus AC tidak dapat disimpan, dan jika dipakai untuk menggerakkan motor tidak bisa langsung menghasilkan torsi yang besar pada saat mulai di start. Nah, ini kerugian AC di sini ya. Nah, keuntungannya yang tadi dapat bervariasi gitu. Voltasenya bisa bervariasi. Kerugiannya AC ini tidak bisa disimpan, dan jika dipakai untuk menggerakkan motor tidak bisa langsung menghasilkan torsi yang besar pada saat mulai di start. Nah, ini kerugian pada AC. Makanya harus dirubah dulu kalau di motor itu ke rubah AC ya. Nah, ini ada grafiknya di sini kalau AC seperti ini ya. Jadi dari 0 derajat, nah 0 derajat naik ke sini ke 90 derajat ya. Naik turun lagi 180 ya, berputar lagi ke 270. Nah, ini naik lagi. Nah, seperti ini kalau AC ya. Nah, ini cycle hertz. Nah, maksimum flow-nya di sini di 180 lebih di sini ya. Efektif flow-nya di 270 kurang ya. Nah, ini kelebihannya
satu putarannya 360 derajat. Jadi AC itu bergelombang, gelombangnya. Gelombangnya seperti ini kalau AC itu ya, jadi ke atas ke bawah ke atas ke bawah. Beda sama dengan DC, nanti kita lihat ya. Nah, efek value sama dengan 1 per akar 2 kali maksimum, sama dengan 0,7 kali maksimum value. Nah, ini untuk grafiknya ya. Nah, sedangkan DC, arus DC adalah arus searah dan keduanya tidak dapat berubah-ubah gitu ya. Jadi kalau tadi DC mah kan berubah-ubah gitu ya, bergelombang gitu. Nah, kalau dengan DC itu saja segaris seperti ini, searah gitu ya. Arus DC mempunyai DC itu direct current DC nya, dia arus searah dan keduanya tidak dapat berubah-ubah. Kalau tadi AC alternating current, nah itu arus yang berubah-ubah. Arus DC mempunyai keuntungan bahwa arusnya bisa disimpan dan digunakan untuk menggerakkan motor. Arus DC bisa langsung menghasilkan torsi yang besar. Kerugiannya, voltase tidak bisa bervariasi dengan voltase transformer gitu. Jadi tidak bisa bervariasi voltasenya ya. Nah, itulah yang membedakan antara arus AC dan arus DC gitu ya. Jadi tadi arus DC tadi arus AC ya, arus AC itu voltasenya itu bisa berubah-ubah, keuntungannya dengan transformer ya. Itu yang kedua, kerugiannya ya, ada kerugiannya, tidak bisa langsung besar ya pada saat di starter untuk motor, pergerakan motor, dan tidak bisa disimpan. Kalau DC kebalikannya daripada AC, gitu aja ya. Nah, arus listrik, aliran arus listrik. Jika kutub positif dari baterai dihubungkan dengan kutub negatif melalui sebuah penghantar, maka arus akan mengalir dari positif ke negatif. Jadi arus akan mengalir dari mana? Yaitu dari positif ke negatif ya. Jadi jika kutub positif dari baterai dihubungkan dengan kutub negatif melalui sebuah penghantar, maka arus akan mengalir dari positif ke negatif. Bukan dari negatif ke positif ya, tapi dari positif ke negatif. Nah, contohnya seperti ini ya. Ada keran di atas, ini akan mengalir kepada keran di bawah menggunakan arus listrik seperti ini. Nah, itu ya. Nah, itu aliran arus listrik. Sistem pengapian AC CDI. Nah, ini menggunakan AC CDI di sini ya. Nah, ini menggunakan AC CDI. Jadi tidak melalui kiprop di sini untuk pengapiannya, dia langsung ke CDI. Jadi dari listrik di sini dari magnet, dari spool ya. Nah, dia akan ngalir ke sini ke CDI. Nah, ini langsung ke kunci kontak juga, nanti akan ke CDI, baru nanti ke coil. Coil ini kan arusnya arus CDI, maka arus AC ya, arus AC, maka masuk ke sini ke busi juga arus AC gitu ya. Makanya tegangannya tinggi, yaitu 15.000 volt sampai dengan 20.000 volt si busi ini, coil ini ya, untuk memercikan bengapi gitu. Makanya lumayan kalau ke strom ya, semati mungkin ya. Nah, ini CDI, jadi langsung ke CDI di sini gitu ya. Nah, rangkaian elektroniknya seperti ini, nanti digambar di buku ya, digambar, ditulis. Nah, ini ada flusher coil. Nah, ini flusher coil atau disebut dengan pick up coil ya. Pick up coil itu berfungsi untuk pulsa ya, membangkitkan pulsa listrik gitu ya, membangkitkan pulsa listrik. Terus ada carrier coil nih sini ya, ini carrier coil. Terus di sini ada magnet sini ya. Ini nanti digambar. Di sini ada diode. Nah, diode ini berletak di CDI di sini, diode ini. Ya. Diode ya. Atau dioda ya, dioda. Di sini ada SCR. Nah, SCR ini semacam transistor ya, transistor. Jadi untuk mengotomatiskan sistem platina, karena
tidak memakai platina, maka menggunakan CDI, maka di dalamnya ada SCR. Terus di sini juga ada dioda, sama ya dioda. Ya, nah ini unit CDI. Di sini kondensor. Kondensor itu fungsinya untuk menyimpan arus sementara. Sekian detik ya, itu bisa disimpan. Atau kelebihan arus bisa disimpan di kondensor, nanti hilang sendiri bisa gitu ya. Nanti masuk ke coil di sini, nanti masuk ke busi. Nah ini jangan lupa digambar ya. Jadi ketika magnet ini berputar, maka akan menghasilkan listrik gitu ya. Nah di sini switch. Nah switch bisa kunci kontak, di on kan misalnya. Nah nanti arus akan menyambung ke sini ya, ke dioda. Nanti dioda akan dirubah menjadi arus AC, menjadi arus DC, nanti DC. Berubah di sini menjadi arus DC ya. Nah, ke kondensor di sini, ke kondensor. Disimpan kalau berlebih. Nah, bila memerlukan seperti platina, nah ini fungsi SCR ya. Nanti seperti ini, nanti diteruskan ke. Nah, di sini ada dua lilitan, ada lilitan primer, ada lilitan sekunder. Masuk dulu ke lilitan primer di sini. Ya, lilitan primer, nanti masuk dulu ke lilitan sekunder, masuk lagi ke lilitan sekunder. Jadi lilitan primer dan sekunder itu perbandingannya 1:400. Ya, jadi kalau lilitan primernya 1 ya lilitan sekundernya 400. Berarti kalau lilitan primernya 10, berarti harus dikalikan 400 kali 10, yaitu 4000 lilitan. Jadi untuk melipat gandakan dari 12 volt menjadi 15.000 volt gitu ya. Itu. Nah, itu fungsi daripada coil di sini ya. Nah, itu cara kerja CDI dan sistem pengapian. Nanti jangan lupa digambar ya. Nah, ini sama seperti tadi. Nah, ini ya gambarnya secara lebih jelasnya. Nah, ini beda. Kalau yang tadi itu CDI, pengapian AC CDI. Nah, kalau ini DC CDI. Ya, DC CDI di sini dari pick up coil atau pulser. Nah, itu masuk ke CDI di sini. Nah, dari coil, pick up coil di sini nanti dirubah dulu penyarah pakai dioda, baru nanti masuk ke coil, ke kontak baru nanti masuk ke CDI di sini. CDI nanti akan masuk ke coil nanti ke busi. Jadi bedanya itu saja. Kalau ini ada penyarah aja. Kalau di sini kan nggak ada penyarah di sini, dia langsung ke sini. Ya. Ini pengapian AC CDI, menggunakan AC CDI. Ya. Kalau ini menggunakan DC CDI. Jadi ada penyarahnya di sini diodanya. Tapi kebanyakan sekarang yang menggunakan AC CDI. Ya. Nah, mungkin itu saja dulu ya untuk disampaikan dari sistem pengapian. Mungkin selanjutnya kita akan bahas di sini ya. Sabar kelanjutan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jangan lupa di like dan subscribe ya, nanti ditayangkan di YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.